Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada hari ini marilah kita tuangkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menyelenggarakan kegiatan Ramadan dan talk show bersama PAC dan PKPT se-Kabupaten Kediri. Rekan dan rekanita, saya Silvi Nuryana akan memandu acara pada hari ini. Nanti kita akan berbicara hangat bersama narasumber-narasumber yang hebat loh. Kira-kira siapa nih ya? Baik, Silvi punya pantun nih sebelumnya. Jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa beli air dalam botol. Cakep. Inilah yang kita tunggu-tunggu, pimpinan anak cabang Kecamatan Grogol. Nah, telah hadir di samping saya ini para ketua dari IPNU dan IPPNU Kecamatan Grogol. Kita kenalan dulu ya. Boleh dikenalkan rekan dan rekanita, boleh dari rekannya dulu. Rekan, bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silvi ya. Yes, ya. Ya, saya di sini langsung saja, nama saya Abdul Rahman dari pimpinan cabang angkatan pelajar Kecamatan Grogol. Ya, kalau aslinya dari Grogol, tepatnya dari Ranting Tengah gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih rekan Rahman. Sekarang kita pindah ke rekanita yang cantik di samping saya ini. Bisa dikenalkan rekanita? Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadriyah, biasa dipanggil Laila. Saya dari Ranting Semen, Desa Datengan, Kecamatan Grogol. Dan saat ini saya masih mahasiswa di UNP Kediri. Oke, kita sudah perkenalan dengan narasumber. Marilah kita mengkulik tentang beliau-beliau ini ya, tentang perannya di organisasi ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Tentang pengalaman berorganisasi, kira-kira dimulai sejak tahun berapa, umur berapa nih kalau boleh rekan? Udah rekan dulu ya? Iya, kalau rekan dulu. Oke, baik. Kalau pengalaman sih sebenarnya agak bilang lama ya, cukup lama. Tapi kalau dibilang baru ya lumayan baru. Karena apa? Enggak semenjak dari awal terjun di IPNU PPNU. Saya terjun di IPNU PPNU setelah selesai sekolah menengah akhir atau SMA setara SLTA lah. Nah, itu baru bergabung tepatnya pada tahun 2014 insya Allah. Sudah lama banget ya rekan? Iya, sebenarnya dibilang lama juga lama, tapi kalau baru karena enggak sejak dari dulunya itu gitu. Sebenarnya ya sempat ketun ya, istilahnya ketunnya kenapa enggak sejak dari dulunya bergabung di ikatan pelajar tersebut. Sebenarnya dari ikatan ini banyak pelajaran yang yang bisa kita ambil gitu. Betul banget, dari 2014 sudah beberapa tahun ini nih. 6 tahun lah. 6 tahun ya, 6 tahun ikut berorganisasi. Mungkin dari rekanita Lala mungkin bisa diceritakan. Iya, kalau dari saya sendiri mungkin lebih lama dari rekan Rahman ya. Saya baru tahun 2016 karena dulu itu saya nggak tahu apa itu IPNU IPPNU. Saya tahu itu dari teman saya, kemudian saya dikenalkan oleh demisioner ketua IPPNU tahun 2016. Nah, akhirnya dari situ saya kepo tentang IPNU IPPNU itu apa. Terus akhirnya saya mengikuti dan sampai saat ini gitu. Dibilang baru ya masih baru. Baik, dan rekan dan rekanita, mengenai pengalaman di organisasi, awal masuk organisasi itu ceritanya bagaimana? Bisa diceritakan nih, apa gara-gara seseorang nih atau keinginan pribadi sekedar kepo atau gimana, bisa diceritakan? Monggo dari rekanita Lala dulu. Iya, yang saya katakan tadi ya, saya berawal dari dikenalkan sama ketua, terus saya kepo, dan di situ di desa saya itu belum ada ranting IPNU PPNU. Nah, di situ saya ikut kepo itu, ikut musyawarah sendiri, berangkat sendiri. Terus saat itu saya SMK, masih mondok sama sekolah juga. Ketika ada acara saya kepo, saya pulang gitu. Walaupun di ranting itu belum ada pengurus gitu. Jadi ya sendiri. Terus akhirnya lambat laun hingga lulus SMK bisa berdiri di ranting saya gitu. Berarti paket komplit ya, diajak oleh demisioner ketuanya, juga kepo kesadaran pribadi untuk berorganisasi gitu. Kalau rekan Rahman sendiri gimana nih?
Kalau saya sih agak unik juga sih. Oh, uniknya gimana? Gini, saya kok terjun di penelitian PNO. Pada awalnya saya tuh kesasar gitu. Kesasar? Gimana? Kesasar Untuk menuju putar yang ini? jalan yang lurus. Alhamdulillah gitu. Saya baik. Iya. Karena apa? Saya pertama kali terjun di penuhi PPNO itu ketika kalau nggak salah 2014 silangan. Itu pun gini ceritanya. Saya jalan-jalan itu terus ketemu sama sekretaris kalau nggak salah, sekretaris BAT dulu. Lah itu kebetulan juga teman akrab gitu. Terus seling jalan-jalan terus suatu ketika saya diajak, katanya dibujukin, ikut aja enak, gitu aja. Terus saya ikut aja, nggak tahu-tahunya, ternyata ketika itu ada rapat kerja kalau nggak salah. Dan pada saat itu saya nggak pernah tahu apa sih penelitian itu. Awalnya masih belum pernah tahu. Dan kalau nggak salah di rapat kerja ketika di Bunda. Nah itu yang lebih uniknya lagi gini. Saya belum pernah tahu apa-apa, tahu-tanya ada persidangan. Nah, waktu sidang itu saya disuruh mimpin sidang, padahal nggak pernah tahu apa persidangan gitu. Dan pada itu pertama sih agak kecewa sama yang ngajar. Pertama kecewa karena kenapa kok disudutkan seperti itu, seolah-olah kan jadi disudutkan. Dan pada akhirnya kecewa kenapa nggak dari dulu-dulunya gitu loh. Itu cerita awal mula masuk ke PPNO. Dengan tahun yang begitu lama ya, mulai tahun 2014 untuk rekan Rohman dan 2016 untuk rekan Rita Laila, mungkin sampai sekarang ini mungkin ada pelatihan kaderisasi yang telah diikuti khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, mungkin dari Makesta atau lain sebagainya, bisa diceritakan. Mulai dari rekan Rohman bisa diceritakan. Oke. Ya ketika setelah mengikuti raker di Gurah masalah. Terus itu beberapa bulan kemudian di anak cabang Grogol mengadakan pesta, dan kebetulan pada waktu itu saya selaku panitia juga peserta gitu, jadi ya gabung jadi si acara sekaligus peserta, Paket komplit ya rekan. Iya. Peserta sama panitia jadi satu. Iya, si acara pula padahal sebelumnya belum tahu apa sih Makesta runtutan seperti apa gitu, saya belum tahu ya, tapi mau nggak mau ya harus gitu ngikutin yang ngajak teman-teman gitu. Ini ada lagi yang Setelah ketika itu kalau nggak salah di akhir tahun 2015 saya mengikuti latihan kader muda, dan itu pun karena saya juga ada yang mengajak, sebenarnya kurang minat sih sebenarnya. Pada waktu itu ya kurang minatnya gitu. Terus diajak, oke lah, setelah ada kegiatan di kampus langsung terjun ke waktu itu di mana? Kayan Kidul nggak salah, ya di Kayan Kidul. Nah, saya terus mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir di Lakmut Kayan tersebut. Dan setelah itu tepatnya tahun 2018 kemarin ya nggak salah, itu mengikuti pelatihan training of trainer di Giringrejo itu. Mungkin ada pelatihan di luar NU yang pernah diikuti gitu rekan? Kalau pelatihan di luar NU ya sebenarnya ya ketika selesai Lakmut itu baru ingin merasakan apa sih pendidikan NU dan organisasi yang lainnya tentunya. Kebuka semuanya gitu. Iya. Ya dari Kayen itu ya. Terus saya setelah itu mengikuti beberapa pelatihan yang bersifatnya eksternal di kampus juga ya. Pelatihan formasi atau forum. Intinya sebenarnya bukan pelatihan sih, hanya forum ngopi bareng. Forum diskusi seperti itu. Forum diskusi dengan mahasiswa KPI se Jawa Timur atau waktu itu Jawa Timur NTB. Ya Jawa Timur NTB formnya. Setelah itu baru tahun 2018 kalau salah. Itu mengikuti setelah TOT itu mengikuti PKP, sama habis PKP paralel langsung dengan diklat terpadu dasar dari Ansar. gitu. Itu pengalaman seperti itu. Luar biasa sekali. Mulai
bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi dan sebagainya. Gitu. Baik, untuk selanjutnya rekanita Laila nih, kira-kira pengalaman kaderisasi di lingkup IPPNU ini apa saja sih? Berawal dari tahun 2016 itu saya baru ikut dan saya langsung mengikuti latihan kader muda. Di situ saya mengajak 3 orang teman, kemudian kita ikut latihan. Setelah itu kita kan belum Makesta ya, dan saya baru mengikuti Makesta tahun 2018 di Ranting Bedrek di Grogol juga. Setelah itu juga ikut TUT bareng rekan Rohman juga tahun 2018. Tuh saya juga ikut lakut ya, latihan kader utama itu Yang kemarin di Pare kan? Iya, ya. Pare. Gitu. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa sekali di jenjang kaderisasi yang mulai dari dasar hingga luar biasa. Nah, kira-kira jabatan apa saja yang pernah disandang oleh rekan dan rekanita ini selama di IPPNU IPPN khususnya? Baik dari rekanita Laila dulu. Kalau saya karena masih baru ya, di PAC pernah menjadi departemen dakwah. Terus di Ranting sebagai ketua Ranting PPNU, dan saat ini langsung di PAC sebagai diberi amanah ketua juga. Di Ranting mana? Kalau Di Ranting ditanya? Semen Datengan. Oh gitu, siap. Kalau dari rekan Rohman nih, kira-kira jabatan apa saja yang pernah disandang? Oke. Banyak sepertinya teman-teman ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga sebenarnya. Kalau di lingkungan IPPNU. Oh gitu. Boleh diceritakan nanti yang di luarnya juga ya? Janganlah. Bocoran dikit aja nggak apa-apa. Oh gitu. Oke, sebenarnya kalau di IPPNU pertama kali terjun yaitu mengikuti ajakan dari teman. Setelah itu karena keresahan dan kegundahan ketua PAC ketika masa itu karena di Ranting Datengan, di Sandatengan khususnya. Di Ranting Datengan itu sudah ada kepengurusan, tapi stagnan dan ketuanya itu aja, nggak ada perubahan. Setelah itu baru karena kegundahan dari ketua PAC tadi akhirnya Kang Rahman sama dari Grogol dari Datengan kan, Datengan tolong dibantu ya gitu, kayaknya gitu. Pertama ya pada waktu itu diajak negosiasi mengenai rapat anggota dan sebagainya, dan akhirnya terlaksana rapat anggota, dan pada waktu itu saya langsung dijadikan sebagai ketua rantingnya gitu. Setelah itu baru setelah ketika itu sudah masuk di tahun 2016-nya, dan akhirnya ada regenerasi kepengurusan di anak cabang, tinggal anak cabang akhirnya. Terus setelah itu saya langsung dijadikan sebagai sekretaris dari PAC Grogol. Ya. Dan pada kemarin tahun 2018 awal 2019, yaitu juga itu setelah menjadi sekretaris anak cabang, terus sama teman-teman disuruh jadi ketua di anak cabang sekarang ini gitu. Itu kalau dari lingkungan organisasi. Iya. Kalau IPPNU-nya. di luar organisasi penuhnya? Kalau di luar IPPNU-nya sebenarnya ya juga banyak juga sih, karena apa? Rangkap-rangkap. Selain di PAC sebagai ketua anak cabang, waktu dari sekretaris dulu deh, itu di Rantai juga disuruh jadi anggota Ansor. Padahal kan masih usia pelajar ya, gitu. Tapi ya mau menolak gimana, nggak menolak ya kok gimana gitu loh. Akhirnya ya udahlah, sesuai mengikuti perjalanan waktu aja ya. Kalau di luar NU ada dulu ketika di kampus. Di kampus sebenarnya apa yang menyebutnya koordinator mahasiswa ya, kalau di setara studi. Nah itu setelah selesai dari koordinator mahasiswa selama 1 tahun kalau nggak salah, nah itu terus diajak naik sebagai wakil gubernur dari fakultas. Fakultas yang diterima sebenarnya. Terus mungkin dari kepengurusan di tingkat pimpinan cabang nih, saya dapat info barusan bahwasanya apakah benar rekan Rahman ini ada suatu hal di pimpinan cabang gitu? Adakah kepengurusan yang disandang di pimpinan cabang? Oh iya,
ada yang lupa belum terbuka ya. Nah, ini nih yang harus kita kulik ya. Iya benar memang. Ya. Kalau infonya sih mungkin benar bisa enggak ya. Oh ya. Saya belum tahu infonya yang pasnya yang mana. Tapi mau saya sampaikan di pengurusan cabang periode ini saya sama teman-teman kebetulan diajak di apa itu anggota dari departemen kaderisasi itu di anak cabang di cabangnya di cabang di pengurusan cabang mulai periode tahun ini atau ya baru ini karena baru terjun ke cabang ya periode ini. Siap. Sebelumnya masih belum gitu, masih proses pendekatan. Nah sekarang untuk rekanita Lala nih, kira-kira apakah ada jabatan yang disandang di pengurus cabang untuk rekanita nih? Alhamdulillah ya, ini kebetulan sama saya apa ya? Sepaket gitu ya? Sepaket ya. Kemana-mana bareng gitu. Sama rekan Rohman di kaderisasi sebagai anggota juga di PPNU cabang gitu. Emang sehati sepaket banget. Pelatihan bareng, di ketua bareng, di PC juga bareng gitu, luar biasa sekali. Nggak tahu nih kok bareng-bareng sepaket ya. Kebetulan. Oke, kita Kebetulan sudah ya? gimana? Kebetulan apa judul ya? Jangan-jangan gitu. Oke, kita sudah mengulik tentang narasumber hebat kita pada hari ini. Nah, sekarang kita kembali mengulik tentang pimpinan anak cabang Ekonomi PPNU di Kecamatan Grogol. Untuk pertanyaan yang pertama tentang keadaan ranting yang ada di Kecamatan Grogol. Apa kabar nih? Ada berapa? Kondisinya gimana? Ranting mana saja yang aktif? Kita tanyakan langsung kepada narasumbernya ya. Baik, boleh dijawab oleh rekan Rohman. Oke. Alhamdulillah di Grogol semenjak saya mendapat amanah jadi ketua, itu sudah diwariskan ada kurang lebih 8 ranting. Dari berapa kecamatan, dari berapa desa yang ada? 9 desa. Tapi ada beberapa desa memang kepengurusan di Grogol itu agak berbeda. Dalam artian gini, kurang sesuai dengan apa jumlah organisasi gitu. Karena apa? Karena di ranting atau di desa sekecamatan Grogol itu ada satu desa yang terdapat 2 ranting, gitu, 2 ranting. Itu pun sebenarnya kalau kita lihat juga kayaknya nggak sesuai ya. Ya itu. Agak aneh. Dan kenapa kok begitu? Karena juga ada mengikuti sejarah dari dulu-dulu, warisan dari dulu-dulunya. Dan itu pun memang kelihatannya susah dibuat sesuaikan dengan jumlah yang ada. Karena apa? Dari semua pimpinan ranting yang ada di Grogol itu merujuk kepada pimpinan ranting Nahdlatul Ulamanya. Jadi seharusnya yang jadi pimpinan ranting nggak jadi pimpinan ranting karena di atasnya ada pimpinan ranting Nahdlatul Ulamanya seperti itu. Dan itu yang jadi PR ada 2 desa. Memang sampai sekarang belum bisa terbentuk. Yang satu desanya di gunung atau istilahnya bilang terpencil nggak ya juga terpencil lah. Apalagi beda gitu. Ya, apalagi beberapa tahun ke depan ini baik di Grogol, Banyantaran ada pembangunan bandara, itu pun mungkin aksesnya juga akan tertutup oleh bandara itu gitu. Itu bandara. Ya itulah yang menjadi tantangan di kepengurusan kami ini dan mohon doa restunya semoga juga bisa dapat terbentuk di sana. Dan yang satunya DPR lagi yaitu di satu desa namanya sebenarnya nggak terlalu terpencil, cukup apa itu istilahnya apa ya? Semacam ibu kota lah, cukup ramai lah hampir di perkotaan kalau misalnya. Kalau dulu itu Kodia ya, ada namanya Kodia di beberapa kecamatan. Itu dekat dengan Kodianya. Kalau di Grogol kan Kodianya Grogol, semacam apa ya, ibu kota kabupaten lah semacam. Ibu kotanya di tingkat kecamatan. itu gitu. Nah itu di Grogol, dekat dengan Grogol, yakni di desa Wonoasri. Itu memang belum dapat terbentuk dan itu pun bukan dari penuh PPM saja, mulai dari Nahdlatul Ulamanya masih belum terbentuk dan untuk sekarang masih proses gitu. Nanti kalau memang sudah bisa terbentuk di Nahdlatul Ulamanya dan
dari anggota pelajarnya siap ya kita langsung terjun ke sana. Ini masih perjalanan untuk pembentukannya proses, gitu ya. ya. Mungkin ada tambahan dari rekanita Laila terkait ranting-ranting yang ada ini. Ya sedikit saya tambahi, alhamdulillah di kepengurusan kami itu ada 2 ranting ya yang baru berdiri, dari ranting Santren sama ranting Winongsari itu. Tepatnya ranting Cermin. Cermin. Misalnya Cermin wilayah. Ya. Jadi tadi yang dibilang juga satu desa itu ada nggak hanya satu ranting, Ada tapi ranting gitu. kebetulan kita juga satu desa tapi beda dusun, jadi 2 ranting. Saya ranting Semen, rekan Rohman ranting Datengan. Satu desa Datengan tapi 2. Ada ranting gitu Iya. ya. Ya, karena terpisah aksesnya gitu. Oh gitu. Terpisahnya Karena terpisah antara perjalanan menuju ke Semen, wilayah dusun Semen dari Datengan itu harus melewati desa lain. oh gitu ceritanya. Oh, jadi kayak dibatasi desa lain gitu. Dan desa itu wilayahnya wilayah persawahan. Itu yang diakses ke sana ke Semen itu. Padahal Akhirnya, satu lingkup desa gitu. Iya. Tapi kan karena beberapa di Grogol masih banyak yang mudah seperti itu, akhirnya kalau daripada mempersulit, sebenarnya kan bisa kalau pakai jebak yang organisasi itu dibuat dengan ranting. Tapi karena kita mengikuti NO-nya, ya sudah kita mengikuti aja. Itu daripada gejolak di tingkat di NO-nya. Jadi seperti itu ya kondisi ranting yang ada di Kecamatan Grogol, rekan dan rekanita. Dan kalau kita membahas tentang periode kepengurusan nih, kira-kira periode ini periode keberapa ini? Periode ke Oke. sekian kalinya atau gimana? Kalau kita melihat dari administrasi Iya. kepengurusan ini yaitu dari IPENU-nya itu kepengurusan yang ke-19 dan ke-18 cukup lama bagi sekali. PPI gitu. Itu kalau kita mengacu kepada administrasi anak cabang. Dan sempat sebenarnya beberapa dulu itu kenapa kok sampai segitu dan apa itu ada beberapa kepengurusan yang memang administrasinya kayaknya belum ikut. Sebenarnya kalau ikut juga mungkin bisa lebih Oh, gitu ya. gitu. Banyak sekali teman-teman ya. Dari untuk IPPNU-nya sendiri, periode keberapa ini kira-kira? Tadi sudah dikatakan. Oh, gitu sama Ya ya? sama Sama gitu ya? ya. 18 Saling berjalan beriringan. Ya. Terus perihal ketua demisioner nih kira-kira. Barangkali ketua demisionernya sudah melihat kita sekarang. Oke, bisa disebutkan kira-kira mungkin rekanita ini di periode ini gitu masih ingat gak di memori kita semuanya gitu? Pasti ingat dong ya. Bisa Masih rekanita ingat ya? Laila dulu. Kalau saya karena masih sangat baru ya, saya hanya mulai tahun 2016 namanya Rekanita Nisaul Karimah dan tahun di atasnya di bawahnya Rekanita Mahzunatin Ayun gitu. Yang saya ketahui hanya itu karena memang saya baru di kepengurusan beliau. Itu yang di lingkup IPPNU ya. Iya. Kalau yang di IPNU nih apa kabar nih? Karena terjenis dari 14 ya. Ya sudah lama sekali gitu. Sebenarnya gini, sepengetahuan saya aja ya, ketika tahun 2014 itu kepengurusan masih dipegang dari rekan Mahbub yang dari ranting santren, santren, dulunya santren dan sekarang jadi ranting santren Cerme gitu. Karena apa ya di desa Cerme tapi yang aktif itu kebanyakan dari wilayah dusun santren yang notabene terpisah oleh sungai. Nah, di situ terus dulu ketika itu rekan Mahbub itu sebenarnya saya belum mengetahui wajahnya. Kenapa? Ketika saya terjun itu 2014 itu dan beliau itu jarang muncul di organisasi gitu. Balik Jadi layar yang- gitu. Hmm? Beliau balik layarnya. Iya, memang kayaknya nggak mau Nggak mau tampilkan diekspos. di layar, iya. Betul sekali. Dan itu pun banyak yang terjun itu justru malah sekretarisnya. Dan ketika itu sekretarisnya setelah Domis yang ketuanya 2014 akhir kalau nggak salah, dia itu terus jadi sebagai ketua. Jadi sekretaris sebelumnya terus kedepannya jadi ketua. Namanya Rekan Paulis dan beliaulah yang
menjerumuskan saya tersesat hingga menuju jalan benar. Siratal mustaqim. Gitu. Terus setelah itu ketika itu sekretarisnya dari rekan Agung Febriansyah yang kebetulan dari periodenya rekan Kolej sebagai sekretaris dan periode berikutnya sebagai ketua lagi. Jadi dari sekretaris menuju ketua dan itu pun beriringan sampai sekarang sampai ke saya gitu. Jadi kepengurusan sebelumnya di PAC sebagai sekretaris dan kepengurusan berikutnya dijadikan sebagai ketua gitu. Itu sudah semacam saya itu ada 3 kan misalnya. Jadi ya memang apa ya semacam atau temurun ya warisan kan. Warisan ya dari Warisan harus ya, yang jadi ketua harus bisa sekretaris dulu mungkin seperti itu mungkin. karena sudah berpengalaman mungkin kalau sekretaris gitu ya. Iya gitu. Katanya seperti itu. Rekan dan rekan kita, kalau kita berbicara tentang program pengkaderan nih di pimpinan anak cabang Kecamatan Grogol, gimana sih ya? Kita langsung tanyakan pada narasumbernya dong. Gimana nih keadaan atau kabarnya dari program pengkaderan yang ada di Grogol? Apakah aman-aman saja atau ada kendala yang seperti apa? Bisa diceritakan rekan Nita Laila. Kalau sepengetahuan saya pribadi itu alhamdulillah dikatakan aman ya karena seiring berjalannya waktu yang saya ikuti itu ada Makesta, terus waktu kepengurusannya rekan Agung sama rekan Hitamah dan Ayun itu ada Makesta itu satu kecamatan itu dibagi jadi zona ya namanya. Jadi 3 ranting itu satu zona, jadi ada 3 zona kayaknya waktu itu. Tuh. Terus kemudian ada Lakmut, setelah Makesta diadakan Lakmut di akhir kepengurusan. Itu yang saya tahu. Terus kalau di kepengurusan kita belum mengadakan. Ya, rencananya ini mau Ya, setelah corona ini ya, Iya, mungkin ya corona. bisa diagendakan untuk pengkaderan itu. Ya sebenarnya untuk masalah kaderisasi di Kecamatan Grogol itu sangat masif ketika periodenya rekan Agung sama rekan Nita Medinatin. Ketika itu baru setelah itu kita bisa mengunduh itu ketika kepengurusannya kita. Dan memang kenapa sih kok kaderisasi dijadikan sebagai ujung tombaknya ya dalam sebuah kepengurusan organisasi? Karena itu yang dapat merasakan hasilnya itu kepengurusan setelahnya. Kalau kaderisasi bagus, otomatis kepengurusan berikutnya akan lebih bagus dari sebelumnya. Dan memang di kepengurusan saya sendiri di periode ini itu sudah ada rencana sebenarnya, tapi ya karena ada kendala Wabah seperti ini gitu. kendala global ya, gitu ada pandemi COVID ini akhirnya mau nggak mau ya kita harus stay at home, belajar di rumah dan sebagainya. Kita mengurangi kegiatan aktivitas luar dan akhirnya ya mau tidak mau harus kita pending dulu lah. Gitu ya, luar biasa sekali dari Kecamatan Grogol, pimpinan anak cabang IPN PPNU. Big applause dong ya. Oke. Berbicara tentang organisasi, pasti setiap organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah kelebihannya terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nih rekan dan rekan Nita, keunggulan atau kelebihan atau nilai plus ya dari PAC PPNU Kecamatan Grogol ini seperti apa? Yang harus ditingkatkan nih. Monggo. Bisa rekan Nita. Dari saya dulu ya, mungkin nanti ditambahi lebih banyak yang mengetahui rekan Rahman. Kalau menurut saya di PAC Grogol ini keunggulan atau kelebihannya itu istiqomah pada satu kegiatan, yaitu rutinan Ahad Pon. Nah itu semacam ngaji setiap Ahad Pon. Itu dari dulu hingga sekarang tetap dipertahankan seperti itu. Dan dari sisi kepengurusannya itu dikatakan kompak, alhamdulillah kompak seperti itu. Dan itu harus ditingkatkan setiap kepengurusannya gitu. Yang saya ketahui dari kelebihannya itu mungkin bisa ditambahkan dari rekan. Bisa ditambahkan rekan monggo. Iya. Ini memang benar apa yang disampaikan oleh rekan Nita Laila tadi. Di Grogol itu sudah ada rutinan itu memang sudah sejak turun-temurun dan itu harapan dari alumni sebelumnya itu memang disampaikan jangan sampai terputus di rutinan itu. Karena apa? Di rutinan itu menjadi ajang silaturahmi kita. Jadi semacam tali bagi kita untuk sebuah ikatan di pelajar.
Nah, kalau memang sudah ada itu baru kita bisa menuju ke kegiatan berikutnya gitu. Dan alhamdulillah memang dari dulu itu sudah diwariskan Po, dan kepengurusan yang sebelumnya itu sudah juga ada memang kegiatan tapi belum bisa rutin juga ya karena faktor masalah dan bukan faktor sebenarnya. Dan sebenarnya ada lagi yang sekarang karena ketuanya ahli jiplak gitu. Gitu. Itu akhirnya ketuanya juga jiplak beberapa kegiatan yang ada di anak cabang sebelah gitu, seperti itu. Dan akhirnya sekarang masih tahap menuju membangun fondasi lah semacam untuk kegiatan ekonomi kreatifnya seperti itu. Kira-kira program yang inovatif, yang inspiratif untuk Kecamatan Grogol itu seperti apa rekan? Mungkin ada yang PAC lain nggak punya gitu? Kira-kira apa nih? Ada nggak? Untuk program inovatifnya? Ya, inovatif. Ya, sebenarnya gimana ya? Ada, tapi belum bisa terlaksana gitu. Apa nih? Bisa digambarkan konsepnya, mungkin teman-teman yang ada di Grogol bisa mensukseskan bareng-bareng. Ini kan kita nggak tahu nanti gitu ya. Mungkin untuk mengolah kreativitas kader gitu, membuat ajang pertama bagi para kreator-kreator itu semacam kreator kesenian lah, bisa semacam membuat karya dan sebagainya seperti itu. Cuman hanya kemarin tuh ada yang belum ada yang berjalan sih sebenarnya, hanya masih bentuk ancang-ancang gitu. Dan beberapa orang ini memang sudah ada yang ancang-ancang, tapi memang karena belum bisa terlaksana ya mau tidak mau ya harus ditunda dulu gitu. Oh gitu. Semoga cepat terrealisasikan dan semoga bisa menjadi semangat dan motivasi teman-teman khususnya di PAC Grogol ya. Oke, berbicara tentang keunggulan sudah nih. Nah, kita sekarang ke kendalanya. Kira-kira kendala apa saja yang harus kita evaluasi bersama-sama nih untuk PAC Grogol? Mulai dari rekan Rahman bisa ditambahkan. Oke, kalau kendala sih sebenarnya ya juga karena orang hidup tuh pasti banyak kendala. Ya, mantep, betul banget ya. Orang hidup pasti banyak kendala. Iya, kalau dia memang mau ingin berjuang, dia harus ada kendala. Kalau nggak ada kendala, nggak ada perjuangan. Dari Grogol sendiri banyak sih sebenarnya untuk kendala-kendalanya, bisa dari faktor eksternal maupun faktor internal juga. Dari eksternalnya mungkin banyak dari kadang itu kurang koordinasi atau kurang sejalan pemikiran antara organisasi di luar event PNO gitu. Terus akhirnya juga kader itu pun juga akhirnya ingin masuk tuh pilih-pilih gitu. Memang yang sesuai kesukaannya masing-masing. Terus kalau dari internal sendiri juga ada beberapa sih, banyak lah, bukan beberapa, banyak ya. Itu yang salah satunya sih koordinasi sebenarnya. Pada intinya sebenarnya di koordinasinya itu kurang gimana ya, kurang sejalan. Ada beberapa yang koordinasinya nggak sejalan dengan koordinasi teman-teman gitu. Akhirnya pola pemikirnya berbeda dan kemajuan dari kadernya akhirnya ya juga gitulah, komunikasi tersendat, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sini dan sebagainya. Akhirnya nggak temu titiknya gitu. Itu yang faktor utamanya sih sebenarnya itu aja gitu. Jadi di organisasi itu memang penting banget komunikasi dan koordinasi ya. Untuk sangat penting. Kanita Laila bisa ditambahkan untuk kendala-kendalanya mungkin yang perlu dievaluasi gitu. Iya, saya sepakat sama Reka Rohman sih ya. Yang pertama koordinasi, terus yang kedua juga kan kader-kader sekarang itu gimana ya, milenial inginnya itu yang kekinian gitu ya, kekinian gitu. Kalau itu aja itu menurut saya itu kelemahan atau kekurangan kita itu belum bisa mengajak kader yang inginnya itu kekinian gitu, inginnya itu seperti ini, seperti itu, seperti di luar sana gitu ya, seperti itu kendalanya. Jadi kendala-kendala itu semoga bisa diatasi dan semoga bisa berjalan lancar semuanya, amin gitu. Dan untuk selanjutnya adalah mungkin ada harapan ya untuk teman-teman yang ada di Kediri khususnya di PAC Grogol. Harapan untuk PAC Grogol apa sih? Mulai dari rekan Nita Laila. Baik, harapan dari saya ya semoga
kepengurusan baik tahun ini, tahun selanjutnya itu lebih kompak lagi, terus semakin istiqomahnya ditingkatkan dan lebih bisa mengajak kader-kader untuk bergabung di PPNU lebih banyak lagi dan semakin baik lah gitu. Amin. Progresnya semakin meningkat Ya, gitu ya. Baik, harapan dari rekan Rahmat sendiri nih. Ya, baik dari rekan dan rekan-rekan Kecamatan Grogol khususnya ya, dan rekan-rekan kita sekabupaten di umumnya, sebenarnya di IPNU ini adalah prospek yang sangat bagus dalam artian apa, untuk pengembangan baik di kader dan sebagainya itu sudah punya jaringan itu sudah cukup bagus. Dan harapan sih, tapi karena ada beberapa jaringan tuh yang intinya koordinasinya tadi ya, koordinasi kurang, dan harapannya kita satukan pemikiran, satukan misi, satukan harapan, dan kita berkoordinasi dengan komunikasinya sejalan. Intinya itu aja harapannya ya, dari khususnya di Grogol sendiri, marilah kita satukan pemikiran, satukan visi misinya, dan kita atur koordinasi serta komunikasinya untuk yang lebih baik ke depannya. Dan di pengurusan sebelumnya, terima kasih, dan pada pengurusan yang akan datang harapannya lebih baik lah gitu, daripada pengurusan yang ini, karena ya memang beginilah kepengurusan di ini. Tapi saya lihat memang ada beberapa peningkatan dari kepengurusan sebelumnya dan cukup banyak lah. Yang intinya ya gitu, cukup banyak karena beberapa itu memang belum ada di pengurusan sebelumnya dan bisa berjalan di pengurusan ini gitu. Jadi intinya tetap kita persatukan persepsi, jaga koordinasi serta komunikasinya gitu aja. Jadi harapannya komunikasinya dan koordinasinya lancar, terus semuanya aman ya. Gitu. Harapannya sudah disampaikan oleh narasumber. Nah, untuk yang terakhir kalinya nih, kira-kira apa ya pesan narasumber atau pesan-pesan inspiratif, motivasi dari rekan dan rekanita untuk belajar Nahdlatul Ulama di Kediri nih umumnya dan khususnya di PAC Grogol? Mungkin dari rekan Rahman dulu. Oke. Ya, mungkin sudah saya sampaikan terlebih awal dari tadi. Memang baik rekan dan rekanita itu sudah cukup bagus untuk proses komunikasinya, koordinasinya, dan keaktifannya, dan tak lupa keaktifan dari anggota-anggota itu sudah sangat luar biasa. Dan harapan saya, pesan saya baik rekan dan rekan kita, tetaplah berjuang di IPNU PPNU. IPNU PPNU, dan itu hanyalah awal untuk menuju ke ruangan yang lebih besar, yakni ruang Nahdlatul Ulama yang sudah terkenal seluruh dunia gitu. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk berorganisasi khususnya di IPNU PPNU, karena IPNU PPNU merupakan dasar kita untuk lebih besar lagi gitu. Salah satunya dengan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi yang besar di dunia ini, dan semoga kita bisa bersama-sama di akhirat juga ya. Oke, dan untuk pesan dari rekanita Laila. Kalau dari saya sendiri, IPNU IPPNU itu adalah organisasi yang besar manfaatnya, yang saya rasakan pribadi juga. Mulai dari bawah hingga ke atas, itu pasti prosesnya itu sangat terasa sekali. Dan jika kita itu meninggalkan satu proses saja, menurut saya itu sangat merugikan, sangat rugi bagi kita gitu. Dan pesan terakhir dari saya untuk rekan dan rekanita se-Kabupaten Kediri, khususnya untuk Kecamatan Grogol dan untuk diri saya sendiri, berjuang itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit jika dilandasi dengan cinta. Maka tumbuhkanlah cinta di dalam hati kita agar kita semangat dalam berjuang dan tetap mempertahankan ikatan. Seperti itu. Seperti itu ya. Jangan bosan-bosan untuk berproses. Marilah kita berproses dengan cinta gitu. Luar biasa sekali narasumber hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada
rekan Rohman dan juga rekan Inta Laila selaku Ketua IPNU PPNU Kecamatan Grogol. Semoga menjadi keberkahan kita untuk semuanya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan seperti ini. Amin. Ya, sukses selalu untuk PAC Grogol ya. Oke. Baik rekan dan rekanita, cukup sekian talk show pada hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan saya Silvi Nuriana sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.